Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi hadza al-makan al-mubarak, pada tempat yang mulia ini kita insyaallah akan bersama-sama belajar ilmu ulum Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sehingga semoga dengan mempelajari ilmu ini kita bisa memahami dan juga mentadabburi dan juga mencintai dan akhirnya mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dalam mempelajari ulumul Quran, kita akan mengkaji kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Al-Qattan. Adapun manhaj atau metodologi yang saya pakai dan insyaallah menjadi guide ya, menjadi acuan dalam bagaimana mengkaji kitab ini. Yang pertama, dalam satu bab akan dikaji dengan 1 atau 2 kali pertemuan, bergantung bab tersebut apakah pendek pembahasan atau panjang. Terus kemudian yang kedua, kita akan membacanya dengan cepat sardan. Jadi saya akan baca satu paragraf penuh sampai selesai. Nah, kemudian bisa jadi saya akan menjelaskan beberapa hukum atau kaidah nahwu dan sharf dalam satu paragraf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dari semua paragraf yang ada dalam satu bab akan dibaca lebih banyak daripada yang tidak dibaca. Artinya mungkin hanya beberapa paragraf saja yang saya lihat di situ ada pengulangan, itu dilewati, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari pembahasan bab tersebut. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan apabila saya lihat perlu dijelaskan secara lebih gamblang dan mendetail dari setiap babnya. Bismillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keikhlasan dalam belajar karena benar-benar kita tunduk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan kita belajar ilmu ini kita lebih mencintai Al-Qur'an dan akhirnya bisa mengamalkan Al-Qur'an. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Dari sini kita bisa memahami bahwa membaca Al-Quran penting. Kemudian memahami Al-Quran itu sangat penting karena menjadi jalan untuk apa? Mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua diberikan taufik wassadat untuk memahami kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan mengkaji langsung di bab yang pertama, yaitu at-ta'rif bil ilmi. Ta'rif artinya pengertian dengan ilmu ini. Nah, ini alif lamnya alif lam al-ahdiyah, artinya ilmu di sini ilmu ulum Al-Qur'an, wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi, dan juga keterangan berkaitan dengan perkembangan ilmu ini. Baik. Bismillah. Al-Quran Al-Karim huwa mu'jizatul Islam al-khalidah allati la yaziduha at-taqaddumu al-ilmi illa rusukhan fil ijaz. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Islam yang kekal, yang tidak bertambahnya kemajuan ilmu pengetahuan kecuali semakin menambah jelas rusukhan fil ijaz, ijaz atau mukjizatnya. Baik. Mukjizat artinya adalah hal yang melemahkan. Maksudnya bagaimana? Secara ringkas berusaha saya jelaskan bahwasanya ketika seseorang tiba-tiba mengaku bahwasanya saya utusan Allah, utusan dari yang menciptakan alam semesta ini, maka tentu yang hadir
di sekitarnya akan mengatakan, oh saya tidak percaya karena kemarin Anda manusia seperti kita, maka ya Anda sama. Apa buktinya? Maka diturunkanlah mukjizat, hal yang melemahkan dan juga menantang dan juga menjadi bukti bahwasannya orang yang mengaku sebagai nabi tersebut benar-benar nabi dan dibuktikan dengan bukti yang nyata. Dan bukti ini khariqun lil 'adah, keluar dari kebiasaan dan hukum alam yang ada. Contohnya Nabi Isa alaihissalam di zamannya itu lagi berkembangnya ilmu kesehatan. Maka mukjizat Nabi Isa alaihissalam saat itu adalah bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Masya Allah. Dan ditantang orang sekitarnya, kalau ada yang bisa melakukan sama dengan saya, silahkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang Makkah itu berbangga-bangga dengan kefasihannya dalam bahasa Arab. Maka ditantang oleh Nabi Muhammad, kalau bisa di antara kalian mendatangkan satu Al-Quran, maka datangkanlah. Nggak ada yang bisa. Kalau begitu 10 surat, maka tidak bisa. Kemudian akhirnya am yaqulu naftara qul fa'tu bisurah. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad mengarang Al-Qur'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bisurah, berikanlah satu surat saja yang sama. Maka sampai sekarang tidak ada yang sanggup menandingi kefasihan dan keindahan Al-Qur'an. Anzalallahu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Yang Allah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Wa yahdihim ilas siratal mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Fakana salawatullah wa salamuhu alaihi yuballighu lisahabatihi wa hum arabun khullas fayafhamunahu bisadiqatihim. Nah, Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengannya Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus, dan adalah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada sahabatnya, dan mereka wahum arabun khulas, orang Arab asli yang memahami Al-Quran bisadiqatihim, dengan fitrahnya mereka dengan mudah. Wa idzal tabasa alaihim fahmu ayatin minal ayat sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Kalau susah dalam memahaminya, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi Syaikhan wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh dua syekh dan Bukhari dan Muslim, dan selain dari keduanya dari Ibnu Mas'ud, qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak bercampur iman mereka dengan zulm, syaqqa dzalika 'alan nas, maka hal tersebut memberatkan dan berat atas manusia, satu atas para sahabat. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wa ayyuna, siapa di antara kami la yadhlimu nafsahu, yang tidak menzalimi dirinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala innahu laisa alladhi ta'nun. Nah, zulm di sini bukan yang kalian fahami. Alam tasma'u, apakah kamu tidak mendengar maqala al-'abdus salih, apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh, inna syirka la zulmun 'azim, sungguhnya syirik adalah kezaliman yang nyata. Dalam surat Luqman ayat 130. Innama huwa syirk. Zulm di sini maksudnya adalah syirik. Masya Allah. Kemudian, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum ba'dal ayat, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bagi mereka sebagian ayat. Artinya tidak semua ayat Al-Qur'an ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena maknanya jelas bagi para sahabat. Akhraja Muslimun wa ghairuhu an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal minbar. Telah meriwayatkan Muslim dan selainnya dari Uqbah bin Amir berkata, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, wa 'alal mimbar, dan di atas mimbar, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah bagi mereka yang kamu mampu dari quwwah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala inna quwwata ar-ramyu, tahuilah bahwasanya
kekuatan di sini adalah memanah. Kemudian wa harisa as-sahabatu ala talaqqi al-Qur'an al-Karim ala talaqqi al-Qur'an al-Karim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat itu bersemangat dan antusias dalam talaqi Al-Qur'an. Talaqi itu mengambil Al-Qur'an dari seorang guru mengucapkan terus ditiru. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafidhahu, dan menghafalnya, wa fahimahu, dan memahaminya, wa kana dzalika syarafan lahum, dan hal tersebut adalah kemuliaan bagi mereka. Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana rajulun minna idza qara'a al-Baqarah, adalah seorang laki-laki di antara kami, idza qara'a al-Baqarah atau Ali Imran, apabila ia telah membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, jadda fina ay azuma, maka menjadi mulia. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang sudah baca surah Al-Baqarah, maksudnya faham ya, baca dan faham, dan juga memahami maknanya. Wa Ali Imran, surah Ali Imran, maka menjadi agung, masya Allah, menjadi mulia. Wa harisu kadzalika 'ala al-'amali bihi wal wuqufi 'inda ahkamihi, dan juga mereka para sahabat antusias untuk mengamalkannya, dan juga al-wuquf, artinya di sini bukan berdiri tapi mengkaji, inda ahkamihi, hukum-hukumnya. Ruwiya an Abi Abdurrahman As-Sulami, diwakilkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami annahu qala hadatsana alladzi kanu yuqri'unana al-Qur'an, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dulunya membacakan kepada kami Al-Quran, seperti ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud, seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, wa ghairihima, dan selain keduanya, annahum, bahwasanya mereka, kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ayatin, 10 ayat, lam yujawizuha, tidak melewatinya, hatta yata'allamu ma fiha, sehingga ya mereka belajar apa-apa yang ada di dalamnya, minal ilmi wal amal, dari ilmu dan amal. Masya Allah. Qalu fata'allamna al-Quran, maka kami mempelajari Al-Quran, wal ilma, dan ilmunya, wal amala, dan juga beramal, jami'an, semuanya. Masya Allah ya. Jadi ini perlu kita jadikan sebuah metodologi yang diamalkan, diterapkan untuk anak-anak kita. Jadi tidak hanya menghafal, tapi difahami dan juga diamalkan. Ditanya besoknya sudah dikerjakan perintah Al-Qur'annya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, walam ya'dzan lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati syai'in anhu siwal Qur'an, dan tidak mengizinkan bagi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati, dalam menulis, syai'in, sesuatu, anhu, dari Al-Qur'an, siwa anhu, darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwal Qur'an, selain Al-Qur'an, khasyata ayyalta bisal Qur'ana bi ghairihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan menulis darinya, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Qur'an, hanya Qur'an yang boleh ditulis, karena takut nanti bercampur dengan perkataan Nabi atau hadis, maksudnya dia perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, melewati Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taktubu anni, jangan kalian menulis dariku, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu, barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Qur'an, maka dihapuslah. Wa haditsu anni wala haraj, dan sampaikanlah apa-apa yang dariku, wala haraj, tanpa perasaan berat. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta kepadaku muta'ammidan, dengan sengaja ya, falyatabawa, maka duduklah
tempatilah maq'adahu, tempat duduknya, minan nar. Nah, di sini ancaman bagi orang-orang yang berbohong. Dan dulu ada orang-orang yang berbohong demi mendapatkan harta, mengatasnamakan bahwasanya perkataan ini adalah dari Rasulullah SAW, padahal bukan dari Rasulullah SAW. Walaupun nantinya di zaman Rasulullah pun ada sebagian sahabat yang diperbolehkan menulis hadis. Nah, wa in kana Rasulullah SAW qad adina li ba'd sahabati ba'da dzalik. Nah, ini. Walaupun Rasulullah SAW nantinya atau setelah itu atau terkadang mengizinkan kepada sebagian sahabat setelahnya dalam menulis hadis. Fa inna ma yattasilu bil Qur'ani dhalla yu'tamadu ala riwayati bil talqin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu tetap bersandar kepada riwayat dengan talqin. Nah, jadi dikatakan saya dapat ini dari Rasulullah SAW dan ngambilnya dengan talqin, dibacakan kemudian ditirukan. Dalam zaman Rasulullah SAW, wa fi khilafati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dalam kekhilafan Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian, nah jadi kalau saya pakai kata kemudian itu sudah ke paragraf selanjutnya, artinya pembahasan baru. Ya, sehingga semoga bisa tergambar, oh ini setelah ini mau ada paragraf atau tema, bukan tema ya, sebuah kalimat baru dengan pemahaman baru. Baik. Kemudian ja'at khilafatu Utsman, kemudian datang kekhilafan Utsman. Ini semua masih cerita, ini masih muqaddimah ya, masih muqaddimah secara umum tentang Al-Qur'an. Nah, karena kita membahas nanti akhirnya membahas tentang ulum Al-Qur'an, artinya ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Qur'an. Baik. Kemudian ja'at khilafatu Utsman, datang kekhilafan Utsman radhiyallahu anhu, waqtadat ad-dawa'i allati sanadkuruha, dan keadaan itu menjadikan atau mendorong yang nanti diceritakan keadaannya, ila jam'il muslimin ala mushafin wahid, untuk mengumpulkan kaum muslimin dengan satu mushaf. Nah, jadi dulu di zaman Abu Bakar itu dikumpulkan lembaran Al-Quran yang tercecer dalam satu mushaf, dalam satu Al-Quran. Nah, akan tetapi ada sebagian lembaran kertas yang ditulis oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh Abu Bakar ketika mengumpulkan Al-Quran. Di antara aturannya, contohnya begini. Apabila saat itu dipimpin oleh Zaid bin Thabit, apabila ada seorang sahabat kemudian datang kepada lajnah yang mengumpulkan Al-Quran, panitia pengumpulan Al-Quran datang kemudian membacakan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai ayat yang ke-7, kemudian ia wajib datang dengan dua saksi bahwasanya ia itu benar mendengar ayat tersebut di depan Rasulullah SAW, kemudian ditulis di depan Rasulullah SAW. Jadi dibawa, dibacakan, dan juga ada saksi dua. Nah, masya Allah. Nah, setelah dikumpulkan dalam satu mushaf, ada beberapa mushaf yang tidak ditashih atau di bawah naungan lajnah tersebut, tetapi masih dibawa oleh sahabat yang lain, misalnya Ibnu Mas'ud. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang sebenarnya tafsir, tetapi dianggap oleh beberapa tabi'in itu adalah ayat dari Al-Quran. Nah, maka nanti kita akan belajar perbedaan pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar dan juga Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman bin Affan itu mushaf-mushaf selain mushaf
Abu Bakar yang disalin kepada mushaf Utsman bin Affan itu dibakar. Sehingga kaum muslimin berkumpul dengan satu mushaf. Sebabnya apa? Nanti kita akan bahas secara mendetail di bab selanjutnya, dalam bab tentang pengumpulan Al-Quran. Masya Allah, ini menjadi alamat ya, atau ilmu bagi kita bahwasannya Allah yang menjamin penjagaan Al-Quran, baik secara suaranya, baik secara tulisannya, baik secara pemahamannya. Masya Allah. Baik. Fatamma dzalik, maka sempurna hal tersebut, wa summiya bil mushafil imam, dan disebut dengan mushaf imam, wa ursilat nusakh minhu ilal amsar, dan beberapa kopiannya itu dikirim ke kota-kota yang di situ menjadi ibu kota kaum muslimin, di antaranya ke Irak, ke Mesir, ke Syam, dan yang lainnya. Wa summiyat kitabatuhu birrasmil Utsmani, dan diberi nama penulisannya dengan rasm Utsmani, dan itu yang sekarang kita pakai, sering kita baca. Masya Allah. Nisbatan ilai, sebagai penisbatan kepadanya, karena Utsman bin Affan yang memerintahkan hal tersebut. Wa yu'tabaru hadza bidayatun di ilmi rasmil Quran. Ini adalah permulaan dari ilmu rasmul Quran. Ini salah satu namanya bab dari ulumul Quran. Bagian dari ilmu yang berkaitan dengan Quran itu ilmu rasmul Quran. Jadi contohnya begini, ada beberapa kata yang tidak mengikuti kaidah penulisan bahasa Arab. Contohnya di Al-Quran kata as-salata itu ada waw sama alif. Nah, begitu. Ya, jadi nanti ada pembahasannya di bab rasmul Quran. Tsumma kanat khilafatu Ali radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu datang zaman kekhilafan Ali radhiyallahu anhu. Fa wada'a Abul Aswad ad-Du'ali, maka Abul Aswad ad-Du'ali meletakkan bi amri minhu, dengan perintahnya, qawaidan nahwi, kaidah nahwu, syianatan li salamatin nutqi, untuk menjaga keselamatan dalam pengucapan, wa dhabtan lil Quran, dan juga menjaga Al-Quran. Wa yu'tabaru hadza kadzalika bidayatu li'ilm hadza kadzalika bidayatun li'ilmi i'rabil Quran. Jadi subhanallah ya, karena Al-Quran bahasa Arab terjaga. Masya Allah ya. Karena Al-Quran maka lahirlah ilmu nahwu, dan itu pertama ditulis oleh Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi Abul Aswad ad-Du'ali awalnya tidak mau menulis harokat. Nah, jadi dulu tidak ada harokat. Kemudian Abul Aswad ad-Du'ali disuruh oleh Ali bin Abi Thalib menolak. Gimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan ini disebut dengan bid'ah wajibah dari ilmu fikih. Sesuatu yang baru tapi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan harokat, maka akan ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika pertama disuruh nolak, Abu Aswad ad-Du'ali di jalan ada seseorang membaca Al-Quran begini. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Bahwasanya Allah berlepas diri dari minal musyrikin, dari orang musyrik, wa rasulih, dan juga berlepas diri dari rasulnya. Wah, langsung berdiri rambutnya belas satu hari. Gimana Rasulullah SAW berlepas diri dari Rasulullah SAW? Datang kepada Imam Ali, ya Allah, bismillah, saya nulis kaidah ilmu nahwu. Kemudian dipanggillah orang yang pintar untuk menulis, yang cerdas. Dikatakan oleh Aswad ad-Du'ali, kalau mulut saya buka, taruh titik di atas huruf. Kalau maju di depan huruf, kalau ininya rahang saya turun di bawah huruf. Jadi kalau di atas fathah A, kalau dhammah itu U ya, detiknya di depan. Kalau I ya maksurah harokatnya
beliau membaca huruf yang kasrah, maka harokatnya di bawah, titiknya di bawah dulu, belum harokat, tapi baru titik. Masya Allah. Kemudian istamarra sahabatu yatanaqaluna ma'anil Qur'an wa tafsir ba'd ayatihi ala tafawutin fima bainahum, dan sahabat itu yatanaqalun terus mengambil makna-makna Al-Qur'an dan tafsir sebagian ayatnya ala tafawuti fima bainahum, dengan tafawut itu artinya beragam kemampuan mereka, li tafawi qudratim alal fahmi, karena beragamnya kemampuan mereka dalam memahami Al-Qur'an, wa tafawuti mulazamatihim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena beragamnya waktu mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tanaqala anhum dzalika talamidzuhum minat tabi'in, dan juga kemudian murid mereka itu tabi'in mengambil dari para sahabat. Baik. Nah, di sini kita memahami tidak semua sahabat Nabi itu alim, faham tentang makna-makna Al-Qur'an, tetapi kemampuan mereka beragam berdasarkan satu sebabnya kemampuan memahaminya mereka, kemudian yang kedua berdasarkan banyak dan sedikitnya waktu mereka membersamai Rasulullah SAW. Nah, artinya di sini kita juga belajar kalau mau dapat ilmu maka mulazamah, nempel dengan guru, karena kita dekat dengan guru maka banyak waktu, maka bisa banyak belajar, baik itu berkaitan dengan ilmu syariah, fikih, akidah, kemudian juga berkaitan dengan akhlak, kebersihan hati, ilmu tasawuf atau tazkiyah, dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian ini di halaman ini saya akan sampaikan hanya inti-intinya saja dan tidak saya baca teksnya karena waktu kita terbatas. Baik. Kemudian beliau menjelaskan wa min asyharil mufassirin, dan di antara para ahli tafsir yang masyhur di antara sahabat adalah khalifah yang 4, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Jadi saya langsung terjemahnya. Dan telah banyak riwayat tafsir juga dari Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, wa ma ruwiya anhum la yatadammanu tafsiran kamilan. Dan tidak ada tafsir satu Quran penuh di zaman sahabat. Nah, ini perlu difahami. Terus kemudian selanjutnya adapun dari tabi'in, nah paragraf selanjutnya, maka yang masyhur adalah dari Ibnu Abbas ada Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Maula Ibn Abi Abbas, Tawus bin Kaisan al-Yamani, Atha bin Abi Rabah. Kemudian ada lagi yang muridnya Ubay bin Ka'ab di Madinah. Jadi Ibnu Abbas banyak tinggal di Mekah, kemudian Ubay bin Ka'ab itu di Madinah. Siapa yang masyhur? Zaid bin Aslam, Abu Ali, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Kemudian yang masyhur juga mufassir dari tabi'in itu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau juga tidak hanya mengajarkan tafsir ya. Nanti kalau belajar fikih itu siapa guru para tabi'in di Irak? Ya, Ibnu Mas'ud. Usul fikih juga sama. Qiraat juga sama. Kemudian siapa? Al-Qamah bin Qais, Masruq, wal Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, wal Hasan Al-Basri. Mungkin yang sering dengar ya. Wa Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah kita lewatkan. Kemudian selanjutnya, walladzi ruwiya an haula'i jami'an yatanawalu ilmu tafsir, dan yang diriwayatkan dari mereka semua sahabat dan tabi'in itu ilmu tafsir, ilmu gharibil Quran, ilmu gharib Al-Quran, hal-hal yang kata-kata yang asing. Wa ilmu asbabin nuzul, tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, ilmu al-Makki wal Madani, Mekkah dan Madinah, ilmu an-nasikh wal mansukh, itu ayat yang menghapus ayat sebelumnya. Walakin hadza kulluhu dhalla mu'tamidan 'ala riwayati bil tarqina.
Kalau di zaman sahabat dan para tabi'in itu belum pakai tulisan, nah, ya, untuk ngambil ilmunya pakai talqin, masih pakai hafalan. Masya Allah. Kemudian ja'a asrut tadwin fil qarni tsani. Nah, kemudian selanjutnya datang zaman penulisan. Nah, jadi setelah talqin datang zaman penulisan di abad yang kedua. Dengan apa? Wa bada'a tadwinul al-hadits bi abwabil mutanawwi'ah. Ini perlu difahami banget ya. Jadi tadinya talqin, sekarang bab ada zaman mulai dituliskan ilmu-ilmu agama. Dan apa yang pertama ditulis? Ilmu hadis dulu. Wa syamila dzalika ma yata'allaqu bitafsir, dan di dalam kitab-kitab hadis itu ada bab yang berkaitan dengan tafsir. Wa jama'a ba'dul ulama ma ruya min tafsir Al-Qur'an Karim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabah aw anit tabi'in. Oke. Itu silahkan dibaca washtahara sampai wa haula jami'an sampai akhirnya. Nah, kemudian selanjutnya tsumma nahaja. Jadi biasa baca cepat ya. Nah, nanti yang saya lewatkan tadi 2 paragraf boleh diharokati dan pakai kamus dibaca. Gitu latihannya. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu agama harus latihan baca kitab. Sehebat apapun orang atau sebanyak apapun buku nahwu dan shorof yang dipelajari dan dibaca, kalau tidak pernah praktek nggak akan bisa. Pertama-tama ya mungkin kita perlu waktu agak lama. Tidak apa-apa, sabar. Nanti kalau sudah selesai satu kitab, itu insya Allah sudah bisa dirasakan mulai mudah. Tsumma nahajanah jahum ba'da dzalika, kemudian mengikuti jalan mereka. Setelah itu jama'atun minal ulama, sekumpulan ulama, wada'u tafsiran mutakamilan, meletakkan tafsir yang sempurna, artinya 30 juz, wifqa tartibi ayatihi, sesuai dengan tertib ayatnya. Washtahara minhum, yang masyhur di antara mereka Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi wallahu alam, apakah sebelum Ibnu Jarir At-Tabari ada yang menulis tafsir 30 juz? Wallahu alam. Tapi yang sampai kepada kita ya baru kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ini banyak. Jadi subhanallah, ulama zaman dulu itu sanggup menulis berjilid-jilid kitab, dan biasanya itu dari hafalan mereka. Masya Allah. Jadi silahkan buka buku atau lihat ya, di internet berapa jilid. Nah, itu karya Ibnu Jarir At-Tabari. Dan tafsir Ibnu Katsir lebih ringkas. Tafsir setelahnya juga baik yang lebih ringkas. Nah, seperti itu. Baik. Wa hakadza bada tafsir awalan bin naqli, dan begitulah mulai tafsir pertama dengan naqal antariq talaqi, yang diambil dengan cara talaqi war riwayat, juga riwayat, jadi didengarkan terus ditalqinkan terus dibaca sama murid. Tsumma kana tadwinuhu ala annahu babun min abwabil hadis, kemudian ditulis di salah satu bab hadis. Misalnya dalam kitab Sahih Bukhari ada tuh tentang asbabun nuzul khusus dan seterusnya. Tsumma duwina, ditulis ala istiqlal wa infirad, ditulis khusus tafsir 30 juz. Wa tataba'a at-tafsir bil ma'thur, kemudian ada tafsir bil ma'thur. Ma'thur itu dengan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tafsir bil ra'i, dengan ra'yu atau hasil pemikiran. Nanti kita bahas. Bismillah. Wa bi izai ilmi tafsir, dan di samping ilmu tafsir yang ditulis, karena ta'rif ada juga penulisan al-mawdu'i, tema tertentu atau tema-tema fi mawdu'at tattasilu bil Qur'an, yang berkaitan dengan Al-Qur'an, wa yastaghni al-mufassir anha, di mana seorang ahli tafsir tidak bisa melepaskan kajian dari tema-tema tersebut apabila mau menafsirkan Al-Qur'an. Nah, di sini akan dijelaskan tentang ulumul Qur'an itu ditulis juga berbarengan dengan ditulisnya tafsir. Nah, ulumul Quran di sini pertama ditulis dalam bentuk tema-tema terpisah. Contohnya
ada ulama menulis asbabun nuzul saja, ada ulama menulis tentang di sini nasikh dan mansukh, ada muskil Al-Quran, ada hal yang sulit difahami dari Al-Quran. Terus kemudian juga ada yang menulis i'rab Al-Quran, i'jaz mujizat Al-Quran, ada yang seperti itu. Nah, ini bisa dibaca, ada ulama abad ke-3, ulama abad ke-4. Nah, kemudian dibahas di sini amma jam'u hadhil mabahith, adapun mengumpulkan pembahasan-pembahasan tadi, wa tilkan anwa, dan macam-macamnya, kullaha, semuanya, atau jullaha, atau sebagian besarnya, fi muallifin wahid, pada dalam satu tulisan saja, maka telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di kitabih Manahib Al-Urfan, Manahib Al-Urfan, ya, fi ulum Al-Quran, kitabnya. Di sini dijelaskan bahwasannya yang pertama mengumpulkan ilmu tersebut dalam satu kitab sehingga menjadi sebuah satu ilmu dengan yang disebut dengan ilmu ulum Al-Quran, itu ditulis oleh Ali bin Ibrahim bin Sa'id Asy-Syahir bil Hufi. Nama kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Masyaallah. Baik, secara ringkas seperti itu. Kemudian ada Ibnu Jauzi, kemudian ada Badruddin Az-Zarkashi, ya, nama kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, ini masyhur. Kemudian juga ada Jalaluddin Al-Balqini, kemudian juga ada Jalaluddin As-Suyuti yang masyhur juga kitabnya namanya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Nah, kemudian cari di paragraf-paragraf selanjutnya, ini loncat saya, wal murad bi ulum Al-Quran, sebagai penutup. Nah, jadi dari awal bercerita tentang sejarah Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW, kemudian penulisan Al-Quran, kemudian selanjutnya penulisan tafsir, kemudian setelah itu di samping dituliskannya tafsir, itu ada kitab-kitab yang membahas tema berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, yaitu seperti asbabun nuzul, nasikh wal mansukh. Itu adalah tema-tema yang nanti kalau dikumpulkan disebut dengan ulum Al-Quran ilmunya. Contohnya asbabun nuzul, jadi begini, isi ulum Al-Quran apa? Asbabun nuzul, nasikh mansukh, am, mutlaq, dan seterusnya. Nah, itu ada dulu para ulama menyusunnya pertama ditulis dengan tema-tema terpisah. Kemudian dikumpulkan pertama tadi oleh Al-Hufi, kemudian diikuti oleh para ulama, dan kita sering dengar yang masyhur Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Baik. Nah, sekarang wal murad bi Ulum Al-Quran, dan yang dimaksud dengan Ulum Al-Quran. Tapi sebelum itu saya akan bahas di sini pengertian tentang al-ulum. Al-ulum itu jamak dari ilmu. Tuh. Dari namanya saja itu jelas. Ulum jamak dari ilmu. Wal ilmu al-fahm wal idrak. Ilmu adalah faham. Thumma nuqila bi ma'na al-masail al-mukhtalifah al-maqbutah dhabtan ilmiyan. Itu kemudian masyhur dengan makna masail mukhtalifah. Ilmu itu apa sih? Permasalahan-permasalahan yang berbeda, al-maqbutah, yang tersusun secara ilmiah. Jadi ilmu itu pengertiannya. Al-Quran apa pengertiannya? Di sini saya tidak mendapatkan pengertian Al-Quran. Oke. Di Manahib Al-Urfan diterangkan bahwasannya Quran itu adalah kalamullah, adalah kalam Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini mengeluarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa. Al-manqulu ilaina min tawatur,
yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Beda dengan qiraah yang syadz, yang tidak mutawatir, itu tidak disebut dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya al-maktub baina daffatay al-mushaf, yang ditulis di antara dua tutup mushaf. Terus kemudian al-muta'abbad bi tilawatihi, yang kita bisa mendapatkan pahala dan berta'abbud dengan membacanya. Beda dengan hadits al-qudsi. Hadits al-qudsi ketika kita membacanya tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala membaca Al-Quran. Wal murad bi ulumil Quran, kita sudah di penghujung kajian, dan yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah al-ilm alladhi yatanawalu al-abhath al-muta'alliqah bil Quran. Adalah ilmu yang mengkaji pembahasan-pembahasan al-muta'alliqati yang berkaitan dengan Al-Quran. Tuh. Jadi ilmu yang mengkaji pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan apa? Al-Quran. Jadi kayak ilmu fisika, nggak bisa dikatakan ulumul Quran karena dia tidak berkaitan dengan Al-Quran secara langsung. Boleh mungkin ada isyarat bahwasannya ada sebuah hukum fisika yang dijelaskan secara umum. Walaupun saya saat itu tidak terbayang. Mungkin ilmu geografi contohnya, wal jibala autan, itu menjelaskan secara umum, ya, dengan Al-Quran. Tapi untuk dikatakan sebagai geografi sebagai salah satu ulum Al-Quran tidak bisa. Insya Allah nanti kita jelaskan secara praktek pada pertemuan selanjutnya. Kenapa geografi oleh ulama tidak dimasukkan ke dalam ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, min haitsu ma'rifati asbabun nuzul, dari sisi asbabun nuzul, jami'ul Quran wa tartibihi, pengumpulan Al-Quran dan juga penertibannya, wa ma'rifatil makki wal madani, pengetahuan tentang Quran yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah, wal madani setelah hijrah, wan nasi wan mansukh, nasi dan mansukh, wal muhkam wal mutasyabih, nanti kita kaji ya. Ini menarik ya, untuk mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika mimma lahu sillatun bil Quran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa qad yusamma hadzal ilmu bi usul at-tafsir. Terkadang ilmu ini disebut juga dengan ilmu usul at-tafsir. Li'annahu, karena ia yatanawalu al-mabahith, membahas bahasan-bahasan allati la budda, yang harus lil mufassir, bagi seorang mufassir, min ma'rifatiha, dari mengetahuinya, lil istinad ilaiha, untuk bersandar kepadanya, fi tafsiril Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab pertama, itu tentang pengertian ilmu ulumul Quran dan juga sejarah dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini. Dan kita telah membahas siapa yang pertama menulis ulumul Quran, dan juga ditutup dengan pengertian ulumul Quran. Alhamdulillah, semoga berkah kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.